Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Saputra dengan NIM 23042113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance atau yang sering kita sebut dengan GCG, mulai dari konsep dasarnya hingga latar belakang munculnya sistem ini. Konsep Good Corporate Governance. Pertama-tama mari kita pahami dulu, apa itu Good Corporate Governance? Menurut Eko Sudarmanto dan rekan-rekan pada tahun 2021, Good Corporate Governance adalah sistem mekanisme yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Artinya, Good Corporate Governance membantu perusahaan agar semua kegiatan keputusan dan kebijakan bisa dijalankan dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak berkepentingan, mulai pemegang saham, direksi, komisaris, hingga masyarakat luas. Dalam penerapannya, Good Corporate Governance memiliki 5 prinsip utama yang menjadi pedoman bagi perusahaan. Yang pertama yaitu transparansi. Artinya, perusahaan wajib terbuka terhadap informasi penting dan tidak menutup-nutupi data dari publik. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu setiap keputusan manajemen harus bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Yang ketiga yaitu responsibilitas, di mana perusahaan harus mematuhi peraturan hukum dan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Yang keempat yaitu independensi, berarti pengambilan keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Yang kelima yaitu fairness atau kewajaran. Artinya, semua pihak yang berkepentingan harus mendapatkan perlakuan yang adil dengan menerapkan kelima prinsip ini. Perusahaan akan memiliki tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan reputasi positif dalam jangka panjang. Selanjutnya, mari kita bahas latar belakang mengapa konsep Good Corporate Governance ini muncul. Menurut Siddhartha Utama 2019 dan Sudarmanto 2021, Good Corporate Governance muncul karena banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha menurun drastis. Hal ini diparah saat terjadinya krisis ekonomi Asia tahun 1997 hingga 1998. Pada masa itu, banyak perusahaan di Indonesia mengalami kebangkrutan. Bukan semata-mata karena masalah ekonomi global, tetapi karena lemahnya sistem tata kelola perusahaan. Pengawasan tidak berjalan transparan, rendahnya dan keputusan banyak diambil secara tidak bertanggung jawab. Dari krisis ini, muncullah kesadaran bahwa dunia bisnis memerlukan sistem yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih profesional. Selain itu, tuntutan globalisasi dan tekanan dari para pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, dan masyarakat juga semakin besar. Mereka menuntut agar perusahaan dijalankan secara terbuka dan etis. Untuk kita lihat lebih dalam antara konsep Good Corporate Governance dan latar belakang kemunculannya, sebenarnya sangat berkaitan masalah-masalah seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, melahirkan prinsip akuntabilitas, manipulasi laporan keuangan, menuntut adanya transparansi dan konflik kepentingan yang sering terjadi, mendorongnya munculnya prinsip independence. Jadi, bisa kita katakan setiap prinsip Good Corporate Governance merupakan solusi langsung dari permasalahan nyata yang pernah terjadi di dunia.
di dunia korporasi. Sebagai kesimpulan, good corporate governance bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah sistem nilai etika dan tanggung jawab yang wajib diterapkan agar perusahaan bisa tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep dan latar belakangnya, kita sebagai generasi muda, calon pemimpin serta pendidik atau pengelola organisasi diharapkan mampu membawa nilai good corporate governance di dalam kehidupan profesional kita nanti. Menjunjung tinggi transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.